Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ketemu di episode terbaru diskusi bareng Eka Anas. Dan setelah melalui tahun baru, gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan semuanya dalam spirit dan semangat yang terbarukan. Sudah pakai iklan. Dan di sebelah gue ada juga orang yang baru saja merilis single baru juga. Sudah terbarukan juga nih semangatnya nih. Di sebelah gue ada Om Utai dari The End dan Warrior. Sudah Om. Ya. Alhamdulillah. Thank you udah meluangkan waktu Sokin ya. Sama-sama Kak. Jadi Om Utai ini dari band The End yang baru aja rilis single ya. Ya, rilis single. Dan juga inisiator dari komunitas Warrior itu sebenarnya toko ya, saya. Iya, berawal dari toko situ dulu. Tapi sebelum lebih jauh kita mau ucapin terima kasih buat Twin House Cipete terutama yang ngasih kita spot di salah satu bangunannya ini. Twin House ini ada 3 sebenarnya, ada di Bintaro, di Cipete dan di Blok M. Dan kita kebetulan dikasih keleluasan untuk syuting di sini. Jadi terima kasih untuk Twin House. Kalau misalnya mau makan-makan atau minum-minum lagi lewat daerah Cipete, mampir banget ke sini karena rekomendasi banget ya. Makanannya tadi hujan, udin petot, udah dingin saya melotot maksudnya. Kayak gitu. Diperjelas. Iya, jadi kita balik lagi ke Om Utai. Congratulations buat The End single barunya Warriors is Coming Back. Warrior is Coming Back. Ngeri. Oke. Karena sampai dibikin statement di lagu gitu berapa lama tertidurnya? Oh, tertidur ya? Atau mungkin inaktif mungkin? Inaktif ya. Ya, awalnya sih emang apa? Terakhir perpindahan dari itu Kak. Dari Warrior dulu di Jalan Barkah nih. Ya. Kan di Tebet Sarjo situ kan. Nah, itu perpindahan di itu terus pindah ke Santa. 2 tahun di Santa. Oh, sempet ya? Sempet di Santa gue. Tahun berapa tuh? Itu sebelum pandemi deh, 2018. 17-18 gitu di Santa tuh. Iya. Jadi pas perpindahan dari di Saharjo udah nggak ada, terus kita pindah. Nah di Saharjo udah nggak ada tuh, tongkrongan mulai nggak menguap tuh. Nongkrong di sini, nongkrong di situ. Kalau ada tempat kita bikin meeting spot, base camp gitu kan, emang kesehariannya ada di situ gitu kan. Pas pindah ke Santa, aura Santa pasar banget. Kenapa emang jadi enak gitu gimana? Maksudnya kurang inilah kan, kita berskuter lah apalah. Kalau parkir jauh. Parkirannya rusuh itu. Mana ya kan ke situ intinya gitu kan. Mepet. Yang bawa pedal sih kedumel tuh pasti anjir lecet lagi. Nah, dari situ event tetap jalan, Motmayday jalan apa segala macem, tapi bentuk tim baru apa gitu. Jadi emang banyak tim lah waktu perpindahan itu gitu. Nah, pas masuk pandemi, kita memutuskan untuk cabut dari Santa. Nah, 2 tahun menjelang ini kan ya stagnan lah. Berhenti, gitu. Nah, pas ini lihat momen-momen yang ya udah 2 tahun ini terus kayaknya landai nih. Udah kita harus declare nih, declare nih. Bikin aktivasi lagi lah ya. Iya, maksudnya kayaknya seru juga nih ngumpulin yang dulu gitu. Mau dibilang reunian, mau dibilang apa ya, pokoknya kita nih semangatnya nih tetap yang dulu sebenarnya nih Warriors nih. Betul. Gitu. Kan dari anak-anak yang emang terlibat zaman dulunya kan emang ya berdarah-darah bareng-bareng lah bikin ini sampai di titik di mana Warrior tuh emang ya punya sesuatu yang emang gede gitu, kayak ya event Motmayday apa segala macam. Nah, itu nggak mau ditinggalin tuh sama kru-kru yang dulu mau bikin gitu Kak. Ada program-program yang memang udah dinikmatin secara massal gitu ya. Secara massal ada itu kan event-event itu kan berjalan emang atas pemikiran teman-teman yang lama gitu. Nah, itu gue nggak mau hilang tuh. Makanya ini kesempatan banget. Terus juga di samping itu ya balik lagi ke The End nih. Ada bandnya gitu kan. Ya udah kita bikin konsep nih. Ya jadilah itu. Jadi ini lagu buat kru sebenarnya. Mungkin ada perkenalan buat teman-teman yang masih terlalu jauh untuk tracking back
siapa itu DN, siapa itu Warriors, teman muda terutama teman-teman Discaster. Dian adalah bandnya Om Utai, diinisiasi tahun 93 ya. 93. DN dari era punk explosion pertama, ledakan punk pertama di Jakarta mungkin. Terus Warriors adalah komunitas yang berasal dari toko ya. Toko di Jalan Barka, Tebet. Tahun 2000-an. Tahun 2000 awalnya gitu. Nah, tapi kita tracking back lagi deh. Gue juga ada beberapa yang pengen bertanya. Oh gitu. Murti Aditya. Nama lengkapnya. Oh, tapi berubah jadi Utai gimana? Oh gitu. Nggak tahu juga tuh, gue bingung juga tuh. Itu tongkrongan rumah tapi ya, Utai ya. Tongkrongan rumah lah. Jadi kan Aditya Murti. Uti gitu kan dipanggilnya Uti. Ya. Lo tahu kan zaman dulu di plastiknya jadi pakai ada Kucai, Utai. Benar-benar jadi ya. kebawa sampai tua. Ya. Lo di keluarga anak keberapa dari keberapa kan ada imam juga oh, ya? Iya. Imam Agnianto. Jowo ini. Iya. Pada nama sih ya. Anak keberapa dari keberapa tadi? Gua anak kedua dari 3 bersaudara. Imam yang paling jadi gue 3 laki-laki semua nih. Kayak gue juga sih tuh. Gitu ya. Iya. Abang gue Isana Wikrama namanya. Oke. Gue Aditya Murti. Imam dong tuh namanya Jawa tuh, Imam Agnianto. Emang gue ada sedikit keturunan India tuh. Oh iya? Jadi emang namanya dari bokap? Dari bokap. Kakek gue ada keturunan lah. Oh, oke. Tapi ente lahir di Pejaten atau enggak? Iya, gue lahir di Tebet. Oh, di Tebet dulu? Oke. Dulu kan emang pertama rumah di Tebet, terus pindah ke deket Pejaten tuh, Duren 3. Baru sekarang gue pindah ke Depok. Tapi waktu buka di Barka itu keluarga lagi di Tebet memang di situ. Waktu buka di situ emang itu kan sebenarnya kantor bokap. Ada space ya gue buka. Gue iniin gitu kan. Iya. Jadi ada lahan lah gitu ya. Iya. Dulu dari keluarga ada yang bermusik apa enggak? Kenapa? Ada yang bermusik apa enggak? Karena kan dulu main band, juga sekarang aktif bermusik di industri musik itu. Lu gimana? Apa ada keturunan apa dari bokap sih? Ada ya? Bokap tuh dulu ini Barata Band juga tuh. Barata Band? Sempet kayak ngedramin lah dulu. Era dulunya tapi. Era sama udah bawain Beatles? Iya, udah bawain Beatles. Posisi apa? Drum juga. Sebelum Om Jelly? Katanya sih emang sebelum itulah. Gitu. Jadi emang dulu kan bokap emang tinggal di Saharjo lama. Nah dia punya tongkrongan namanya Buluyongan. Buluyongan. Beluyongan. Nah itu emang, jadi emang bokap gue tuh sama temennya, sama sekelompok temennya tuh masih ngumpul sampai sekarang. Bokap gue emang almarhum kan. Jadi gue kenal nih sama temen-temen bokap gue, dikenalin gitu kan. Nah temen bokap gue nih yang sering cerita, bokap lu tuh anak band gini. Aku sempat ketemu maksudnya sama kecil sama bokap. Iya ketemu, maksudnya emang ya terinspirasi juga sih dari dia. Iya. Gue lihat foto-foto zaman dulunya emang ngeband gitu. Maaf tapi wafat tahun berapa ya? Itu 4 tahun yang lalu deh. Oh baru? Baru. Ibu masih ada? Ibu masih ada. Oh jadi masih lah ya, masih ya maksudnya dalam artian lu dari kecil emang nyaksiin dia bersosialisasi ya, tongkrongan dari situ lah. Soalnya emang dikenalin. Ini temen bokap gue. Waktu gue mau cabut juga, lu mesti ketemu dulu nih sama temen gue nih, kata bokap gue gitu. Nah di itu tuh sama geng pegangsaan tuh keyboardisnya Roni Harahap. Nah gue diketemuin tuh nih ngobrol dulu deh nih. Gue bilang emang mau coba dan main musik gitu. Gue lihat dia bermusik juga, maksudnya dibawa ke studio latihan apa gimana? Oh enggak sih, tapi emang gue kan dulu punya pub ya. Jadi bokap gue masih main tuh di situ, di Cibubur. Lo kalau misalnya ke Cibubur terus di exit Cibubur ada Danau Resto tuh. Dulu bokap gue di situ tuh. Owner situ dah. Iya. Jadi mungkin memang udah ada bisnis keluarga yang ya sifatnya entertainment gitu. Iya, ada tuh. Salah satunya gue suruh balik juga untuk ngelola itu tadinya. Termasuk yang di tempat Warrior itu kantor apa tuh? Kalau bokap kan emang advokat. Oh gitu, pengacara.
Oke. Jadi ada space dikit, wah tengah kota nih udah bikin gitu. Iya. Dan lo memang pada akhirnya besar di daerah Sarjos itu. Bisa dibilang sih. Iya. Soalnya nenek gue nggak jauh dari situ, Kak, di seberang Jembatan Merah. Gue kecil-kecil di situ gue. Iya. Di Boker. Iya lah, kena Edi gitu kan. Iya kan istilahnya subur apa. Iya, ke dalam situ, belakang Hotel Haris ya. Gue pas banget di depan pasar tuh. Oke. Di situ. Iya, besar di situ. Terus mungkin kan kalau misalnya dari ngomongin musik, lu musik yang lu denger yang terekspos dari musik bokap ya, maksudnya Beatles tadi segala macam, tapi sepanjang ingatan lo, musik apa yang pertama bisa lo milikin sebagai musik lo, dalam artian yang pertama kali, wah ini musik gue nih buat gitu. gue gitu. Yang ngedefinisiin lo tuh apa yang lo ingat? Rock and roll ya? Yang harus kan pokoknya kalau kita kan kalau besar tuh pasti musik diturunin dari orang tua ya. Iya, benar-benar. Karena udah kayak di ini ya. Iya, yang kita tahu ya otomatis yang kasih dia, cuma musik apa atau band apa yang lo nemuin sendiri dan anjing nih buat gue nih, dan karena dia koneksi ke lo gitu. Oh gitu ya. Kayak gue dulu SMP, SD lah ya, SD ke SMP dengernya Beatles, Rolling Stone, bapak gue lah Zeppelin, tapi gue nemuin Guns N' Roses. Oh gitu ya. Gua nih baru masih generasi lo ada momen kayak gitu nggak? Ada gue. Lebih ke metal kan, zaman dulu kan emang yang masuk metal dulu tuh ya. Gue pertama yang kayak istilahnya ngeliat apa? Sepultura gitu kan tuh, zaman-zaman itu deh. Ya era maunya sih emang musik yang rebel ya, maksudnya kayak dari segi lirik Iwan Fals juga masuk tuh. Lirik kan, tapi kalau misalnya kayak ini musiknya sound apa segala macem malah ke metal dulu tuh. Sepultura mungkin yang pertama. Iya. Yang bisa lo milikin, yang lo own sebagai kan emang 90-an itu tuh Kak. Iya kan, 90-an waktu itu zamannya itu. Gue inget banget tuh gue nonton Sepultura. Iya. Itu Bagulus. Gue nonton di atas. Gitu ya. Yang datengin Airo kan? Iya, Airo. Oh gitu ya? Iya, gue kagak ngerti Sepultura apa, tapi nonton di atas. Wah, gue punya cerita tersendiri tuh tentang itu. Jadi, ini udah ditutup nih gerbang. Iya. Wah, udah chaos juga kan, emang agak chaos kan. Nah, gue naik awning gitu deh, kan ada apa di itu. Naik, di depan, jadi pada manjat tuh anak-anak. Gue naik, itu kan apa kayak awning gitu kan. Gue naik terus sampai ke bibir itunya tuh udah gue megang stadion, ininya rontok nih jatuh. Apanya rontok? Karena banyak orang yang naik. Awningnya nih jatuh. Tapi gue udah pegangan di. Emang itu jebolan waktu itu gue. Oh anjir. Tapi bisa masuk. Bisa masuk tapi karena emang udah over capacity kan waktu itu kalau nggak salah. Iya. Sampai digebuk-gebukin pakai rotan tuh kan banget. Opening edannya maksudnya. Iya. Anjir. Gue nonton di atas tuh tay. Oh gitu. Itu gue inget pas nonton ya, udah ada yang mohak tuh. Oh gitu ya. Siapa tuh? Dari depan gue boro-boro lagi SMA kan, nggak ngerti, belum ngerti gitu. Tahu-tahu itu kayak penonton kayak kebelah, kayak laut. Ini Nabi Musa jalan tuh pang sendiri. Oh gitu. Weh, pada hutan. Lu nggak tahu nggak inget. Itu siapa gue nggak tahu. Gue lihat dari kayak mau Wall of Death gitu ya. Iya. Itu pertama kali gue ngeliat punker, enggak itu yang kedua. Gue ngeliat punk rock pertama bener yang pertama, kedua gue kenal sama Udat, anak EO dulu. Anyway, ntar kita ke situ ya. Tapi dulu Sepultura yang bisa lo sebagai jadi emang kayak gitu. Dulu kan di kampus-kampus kan mainnya, rotor zamannya gitu tuh. Nah itu ngikutin juga sih 90-an awal tuh gue ngikutin tuh. Tapi kalau The End tuh udah bisa disebut band pertama lo? The End? Bukan sih, ada lagi band SMA sama tuh band SMA, bener tuh kata lu ngoperin Guns N' Roses gitu kan. Nah udah era kesininya gue sempat punya band juga tuh, tapi gue lupa namanya, tapi mainnya bertiga juga tuh. Tapi bawainnya Nectrodeath, Bang Fucking USA, bawain MKA pernah. Makanya emang gue dikelilingin sama itu sih sebenarnya apa metal influence lah dulu. Ya memang perjalanannya kalau menurut gue skena musik Jakarta ya, terus yang underground lah, independen,
dari metal dulu sih. Iya kan. Gue denger cerita si Buluk karena gue nggak ngalamin kayak Pip Pap itu nggak ngalamin. Oh, bener-bener. Tapi Buluk kan ngalamin ya, nah gitu itu ya metal gitu lah, thrash metal yang ekstrim lah ya. Dan punk rock itu cuma segelintir doang. Benar. Kayak gitu. Dan masih nyatu. Iya, benar. Dan ya gimana dulu masih gondrong, atribut punk tuh belum merakyat lah gitu kan. Kalau lo persentuhan dengan punk sendiri kapan dan gitu gimana, dan siapa yang berjasa kenalin punk lo? Oh gitu ya. Iya, pas era itu kan SMA lah ya, SMA. Nah terus ya itu deh, di end mulai ngepang tuh. Tapi yang kenalin punk rock ke lo siapa? Yang ngenalin punk ke gue dulu tuh kayak misalnya ada acara nih, kan kayak tadi tuh gue kayak ngejar event lah gitu ya, kayak di kampus. Nah gue sempet tuh datang kayak ke PJ dulu, Black Hole. Betul. Udah rame gitu kan. Terus gue, di metal dulu tuh gue ketemu sama Pangtat tuh si ini. Evi. Bukan Evi, malah Dewi. Basisnya, kan? Yang tinggal di Keramat Sentiong. Betul. Nah, gue sama temen gue sering ke Keramat Sentiong tuh kosan Evi si Dewi. Nah Dewi punya temen orang Ceko tuh. Nah sama temen gue nih ya itu deh, disukain lah gitu. Ya deh istilahnya. Nah gue sering cewek juga, makanya gue sering datang tuh ke Keramat Sentiong. Nah terus ya kan Dewi ini kan main gitu nah diajak main tuh ya itu ke PJ Black Hole Manari sebelum poster Manari dulu kan. Lo kalau begitu ada kemungkinan besar kita ada di tempat yang sama tuh, dalam artian gue juga dulu di era itu tahun 92 gue diajak sama, tapi sama anaknya masih Ondi Taba gitu lah. Black Hole yang di kok gue lupa sih namanya. Patar Jasa tuh. Koala. Di situ Manari juga sempat. Tapi gue paling sering tuh Koala dulu juga. Jumat malam diajak ngabur, lompat pagar rumah, mana dikasih keluar dong bapak gue dulu kan. Situ itu sempat juga gitu. Sempat. Mungkin kita bersinggungan, tapi nggak ketemu aja. Tapi di situ lo mungkin dikenalin musik punk rock dan juga di mana udah terjadi percampuran tuh, karena di situ kan ada band kayak Submission, Manggung, Pogo, The Pogo, gitu. Terus gimana tuh dari situ? Lo ngebentuk The End habis itu? Iya, terbentuk lah tuh, maksudnya emang ngoverin lagu, emang itu kan band SMA nih gue kan. Nah itu sempat udah ngepang-ngepang juga tuh. Di gue SMA di 38, gue bawa itu ke situ, antusiasnya, beda nih gitu kan. Pensi? Pensi udah main tuh gue, udah bawain. Bawain apa, Sex Pistol? Iya, Sex Pistol, Explo, gitu-gitu. Nah terus tapi emang gue nongkrong pindah-pindah tuh, jadi kalau gue cerita YO nih, gue ketangkep Metallica bareng YO. Ditelanjangin di PI itu gue bareng YO. Lah gue di situ juga. Lu deh Iya, kan pokoknya dia pokoknya telanjangin yang main bola kan, iya kan? Iya. Kalau gue cuma kita lewat Pondok Indah atau mobil polisi berhenti lo, telanjangin. Sepatu, copot. Ada lo di situ. Datang sama siapa? Gue bertiga apa berempat gitu. Gue udah ini juga, udah bawa pilok gue. Nah emang gue masuk ke itu, anak-anak bener tuh yang cerita main bola gitu kan. Nah kita keluar, udah rusuh kan. Nah salahnya tuh kita masuk parkiran yang kaca mobil pecah semua. Pokoknya abis berarakan dipecahin, berantakin orang. Gue inget malah pas kita gitu masih ada orang yang kayak ngambil sepeda kan. Ngambil sepeda dibawa jalan langsung dari timnya gitu kan. Terus tapi gue nggak kecomot gara-gara gue jalan sama si ada namanya Denny Cipat namanya, sama Dewi juga. Jadi si Denny Cipat tuh pura-pura rapulan sama Dewi. Terus gue jalan di belakangnya, dulu rambut gue masih botak doang dan nggak pang-pang jadi molos sudah. Sama yang lain tuh dicomot-comotin, telanjang lo semuanya gitu kan. Lo kena di situ? Kena di situ. Besoknya masuk majalah Jakarta. Kena gue tuh di situ. Sama. Lu SMA 94 ya lulus? 94 lulus. Wah, 76 berarti? Ya, 76. Sama. Benar berarti dia jadi seera.
Oke, tapi The End udah terbentuk di situ ya? The End udah terbentuk di situ. Iya. Sebelumnya emang gue bikin tongkrongan juga, namanya Diabolik gitulah. Tapi anak-anak nggak terlalu masif kayak SS saya kayak itu. Iya. Jadi anak-anak cuman yang nongkrong di, yang kenal-kenal aja di SMA gue gitu. Iya. South Sex ya. Ya dulu memang entah gimana kejadiannya, tapi udah kebentuk sporadis komunitas-komunitas. Iya. Ada South Sex, ada Arca Jawa. Iya. Mana lagi ya? Tapi yang pertama sih menurut gua si Berry dan Berry Septic. Iya. Itu kan kalau menurut ceritanya ya, artian kalau kita ngomongin punk rock, sepertinya sih dia tuh kalau gue dengar dari cerita Buluk, dari yang masih event di Granada, bener-bener di situ. Dia kayak memecahkan ini sesuatu apa? Ini di tengah-tengah metal nih, terus betul, ya kan? Betul. Dan yang gue nggak sayangin juga, tapi mungkin ya kayak begitu kondisinya, ada kayak pemisahan dulu udah mulai kayak gue nggak denger metal lagi ya, kayak malu gitu denger metal. Anjir kenapa sih? Padahal kan jadi udah mulai ke dikotomi punk sama metal mulai kepisah tuh. Ya kan lu kayak ya gue punk, terus kayaknya kalau ada temen gue main ke rumah dan kasar metal. Dicengin. Anjing kenapa sih we? Dicengin gitu ya. Oke. Tapi lu sama The End tuh dari 93 sampai ke 96 lo sebelum berangkat ke luar negeri aktif tuh. 93 ya, lumayan aktif juga sih. Sempat rekaman lo bikin materi nggak? Sempet. Jadi gue tuh 93 bikin, 94 rekaman, 96 bikin raw tape lah namanya ya. Kayak demo tape gitu, berisi 12 lagu waktu itu. Nah itu yang direkam cuman 50 keping lah. Sempet tuh gue bikin. Nah, jadi istilahnya rekaman dulu tuh. Kita kan tahu susah gimana tuh rekamannya enggak? Iya di mana tuh? Exercise studio di mana tuh? Di dekat rumah. Bukan di mana, Kebayoran Lama kalau nggak salah tuh gue. Jadi DAT ya. Pakai jadi ngegandainnya pakai double tip Kak. Iya, pasti. Pokoknya yang punya anak-anak yang punya double tip nih cover fotokopi. Iya. Nyetak. Gue masih ada tuh, masih banyak gue karena cetak. Nah, cikal bakal di situ. Jadi istilahnya udah tuh sebar, tapi emang nggak masif juga ya, maksudnya emang yang penting punya kan dulu kan gitu kan. Yang penting dokumentasinya punya. Yang penting punya. Di fase itu 96 ya itu udah. Lu ditawarin orang tua atau emang pengen sendiri ke luar negeri atau gimana? Pengen sendiri. Pengen ke luar negeri. Dan lu milih MIT ya. Itu gua institut musik yang paling prestis loh, ya kan? Kenapa kepikiran situ? Iya mau ini aja ya gue lihat cuma itu yang ini gitu ya, kayak misalnya wah nih cuman sebenarnya emang kisahnya ini cuman gue di sekolah gue bikin band, udah that's it. Gitu ya, ininya gitu ya, wah di sono ngeband lah gitu. Niatnya kayak gitu, ilmunya sih gak dapet apa. Lo cuma bertahan setahun ya misalnya ya? Iya setahunan. Sisanya lo kalau bilang nongkrong ngaprak. Cuma apa sih Tai maksudnya yang kepikiran lo, maksudnya gini, di era itu mungkin belum banyak orang yang punya visi untuk jadi musisi secara profesional. Iya. Apalagi minta proposal ke orang tuanya untuk gue mau jadi musisi gitu kan. Tapi lo orang tua oke aja. Oke aja. Nggak apa-apa gitu. Iya. Pertama kan emang gue suruh nerusin nih bokap gue. Lu sekarang hukum aja nih. Nerusin Lovem lah apalah gitu kan. Gue nggak deh, gue bilang gitu. Gue mau sekolah musik. Yaudah cari deh. Kirain di sini kan. Nggak di sini, di luar. Gue bilang gitu. Wah, lu punya referensi gitu ya, gue kasih. Gue kan udah koresponden juga kan, ada temen lah gitu yang di luar, orang Indonesia tinggal ya udah nih sekolahnya ini ya udah tuh nggak gimana ya bokap ngizinin. Berangkat 96 ke Boston akhirnya. Kalau ke Singapura dulu ya? Di Singapura dulu. Which is di Singapura dapat Bible di sana. Nah iya itu cikal bakal intinya tuh di situ tuh yang skinheading-nya lah. Iya. Sebelum gue jalan. Lo ketemu sama
komunitas sana kalau nggak salah ya. Komunitas sana. Orang masih kan nggak orang siapa yang kenalin yang itu? kenalin lupa sih gue. Tapi emang gue pertama kan main skate di sana. Jadi temen gue main skate, abangnya skinhead Toku di sana. Punya itu gitu. Dan dikasih. Nah gue ngedress skate punk lah waktu itu, ngepang-ngepang itu. Wah lu mesti baca ini nih kata temen gue. Nah dikenalin gue sama abangnya, dikasih lah itu. Lupa tuh namanya. Lupa gue namanya. Nah dari situ bawa ke anak-anak tongkrongan. Lo beli atau lo Pejaten? Di kopi. Di kopi. Di kopi dulu. Bawa ke Pejaten, gue pulang kan balik lagi udah botak semua. Parah. Itu circa 96 ya? Hah? Iya, 9. Gue inget dulu Tai, 9 itu di masa dimana transisi band gue Waiting Room juga dari Boy Fugazi ke ska waktu itu. Terus gue punya temen namanya Cipta Croft, dia anak jazz, terus dia punya keponakan, bukan keponakan, sepupu, namanya Michael Woodhouse. Oh iya. Michael Woodhouse kenal ya? Itu gue dikenal sama dia, itu mungkin skinhead pertama gue pernah ketemu. Oh gitu. Dan dari mereka begitu. Iya. Breto, terus Jeans, terus Martin, botak, udah gitu dia ngerti gitu, maksud gua mungkin gua ketemu sama orang yang tepat, dia ngenalinnya sama gua Desmond Dekker segala macam. Wah ini otentik, gua bilang gua punya band ska juga. Oh iya kayak gimana ya, bilang ya gua ajak latihan, bengong deh. Anjir katanya, band lu kayak begini ya. This is skunk man, dia bilang gitu, skapang gitu kan. Ya gue baru begini, kayak aja gitu, dia ngikut-ikut kita manggung. Cuma suatu hari dia ngajak teman-teman nongkrongannya, anak Pejaten 2 orang, satu lagi si Ade namanya. Ade Oi. Iya, satu lagi lupa gue namanya, cuma 2 orang tuh, botak-botak. Waktu gue kalau ada dia berasa keren banget kalau manggung, bertiga joget-joget di manggung gitu kan. Terus ada sentuhan otentik lah gitu. Tapi lu kenal mereka mungkin ya? Mike kenal gue. Dan mungkin Ade itu juga salah satu dari yang influence di mana lu bawa itu buku dan akhirnya anak-anak itulah. Mike waktu kemarin tuh sempet di tahun berapa ya? Sama Cipta tuh pas Mike datang ke sini, gue ketemuan tuh di Vin. Sama mereka. Apa sih tapi yang ngebikin lo berubah persepsi gitu? Dalam artian lo tadi lo bilang lo skate punk, lo udah terexpose sama punk rock dan kita juga udah aware lah ya kultur punk rock itu apa, identitasnya gitu. Tapi yang bikin lo tertarik, appeal-nya tuh skinhead apa buat lo? Oh gitu ya. Buat lo? Ya pertama kan emang pencarian nih. Masa dulu. Gitu. Kayak tadi gue cerita sempet di fase metal lah. Terus pas ini ke punk gitu. Tapi pas ya bener itu ketemu Bible. Ya kan juga nggak baca yang emang gimana ya, Inggris itu juga gitu kan. Tapi istilahnya emang sedikit-sedikit iniin di situ ya. Gue lebih ke fashion lah ya. Pertama emang ngadop fashion gitu kan, fashion statement. Oh gini nih, gini. Wah kayaknya ini nih orang rumah nih nggak ini nih. Iya kan. Wah dulu. Wah kalau pulang di iniin gitu. Udah deh. Dari situ tuh dari fashion statement aja tuh. Rapi apa segala macam. Wah ini suka. Tapi musik nggak ngebuang nih kalau misalnya Oi gitu kan, mau ngadaptasi yang Oi-nya masih relate sama punk kan gitu kan. Si orang Singapura ini ngenalin lo musik-musiknya juga? Ngenalin juga musik-musiknya. Udah langsung ke Oi? Ke Oi, ska juga dikenalin. Jadi kan emang kalau waktu kita dapet itu, kita kilik semua tuh kan A to Z tuh. Wah ini apa nih ini? Wah kalau waktu di Pejaten tuh sampai kolekan, kita ke duta suara tuh bareng-bareng untuk nyari dikiin atau enggak order gitu kan. Dikiin tapi jadi punya bareng-bareng gitu. Wah ada ska paling ntar Genta beli juga gitu. Jadi emang diarsipin buat kita dengerin bareng-bareng gitu, atau enggak di copy lagi kan zaman dulu kan masih begitu, copy lagi. Dari situ ya. Terus juga mungkin dari prinsipilnya si skinhead itu sendiri ya, dalam artian kalau gue ngeliatnya kan ada kebanggaan sendiri kita kalau waktu era punk rock
kita beda sendiri, jadi individual gitu kan, dan begitupun di skinhead mungkin ada kebanggaan sendiri gimana kita punya identitas itu ya. Oh iya, kan itu dipelajari tuh, maksudnya kita tahu oh skinhead ini bukan yang ideologi yang gimana lah ya, kan apa banyak ininya lah di ininya, tapi emang kebanggaan itu muncul tuh, ya lo deh kayak mods gitu kan, lo kerja tapi lo bisa pakai jas apa, nah sama juga tuh skinhead gitu, misalnya kayak ya gue lihat juga apa kita ini ke lebih ke working class-nya gitu kan, jadi istilahnya bangga gitu akan apa yang emang lo iniin di diri lo gitu, representasiin ya misalnya apa fashion statement nih, oh gue bisa afford beli boot ini karena gue kerja misalnya gitu, ya kan, jadi pakainya bangga banget lo, ya kan, iya jadi simbolisme. Tapi menurut lo kalau yang terjadi kan urutan sejarahnya dari mods dulu ke skinhead baru punk, ya gitu kalau kan? di sana ya, di sana, di sini kenapa tuh malah backward? Apa mods malah kayak baru kerja di tahun 2000-an? Iya benar. Ya makanya itu kan eranya apa? Ada Warriors, ada apa? Kita ngebangun skinhead tuh waktu dulu kan. Terus gue apa? Wah mikir nih, maksudnya kayak wah ini benang merahnya rincu nih. Maksudnya istilahnya kalau di luar ada mods dulu baru ada skinhead. Kalau di sini ada skinhead dulu. Kalau nggak ada modsnya ini nih apa nggak apa maksudnya sejarahnya belok nih ntar gitu kan. Nah makanya itu bikin lah Innocenti itu awalnya tuh mendeklarkan bahwa emang wah kita harus ada sisi modsnya juga nih di anak-anak. Lu jadi bikin Innocenti juga ya? Bikin Innocenti juga waktu dulu. Ya itu ngedeklar bahwa kita ada di Warrior ya, di tongkrongan Warrior ada punks, ada hardcore, ada skinhead. Nah, mau ngedeklar ada modsnya nih, kita harus bikin apa nih? Bikin band gue bilang. Ya udah kita bikin band yang emang ya ini ke mods ini gitu. Ada relevansinya, apa koneksinya gitu. Koneksinya. Tapi mungkin juga nggak sih karena ya informasi juga ya, gelombang informasi dalam artian internet baru masuk baru dibuat ke kita dan exposure-nya orang mungkin baru nyarinya kayak oh ternyata dari punk rock mundur ke skinhead, mundur lagi ada si modsnya kan, dan akhirnya baru kejadiannya berdasarkan gimana kita terekspos sama informasi itu. Itu menarik sih karena pada akhirnya kita punya interpretasi sendiri ya. Iya. Mutasinya jadi apa? Tapi ada satu ini Tai. Waktu gua sama si Mike. Gua waktu itu ngejemput dia kerja. Dia sempat kerja di badan administrasi negara apa gitu di Ben Hill. Oh gitu. Iya. Kerja serius gitu nih. Badannya tetap kayak gitu. Terus di mobil, gue udah lama gak ketemu dia, terus dia ternyata ketemu pacarnya yang jadi istri sekarang, kerja di tempat yang sama gitu. Anak Manggara itu intinya. Terus di mobil dia ngomong gini, cari radio dangdut dong. Nah, gue cari, nah ini aja gitu. Terus dia joget tuh, kayak lu anjing tuh dengerin gini ya sekarang gue dengerin lu. Iya men kata gitu. Ini musik kayak orisinil Indonesia gitu kan. Apa namanya? Kalau original skinhead di Inggris mereka punya punya ska dan reggae gitu kan. Kayak gitu musik tradisional mereka. Tapi kalau di sini gue menanya apa gitu, lu emang bisa enjoy lo gitu kan? Iya dong, dia jadi kayak gitu. Ini itu musik ke grassroots mereka. Kalau di sini ini dangdut, fuck lah, punk rock gitu. Itu nggak maksudnya bercanda gitu kan. Itu musik adaptasi dari ini, musik originalnya kita di sini. Skinhead Indonesia musik dengan gini emang aja gitu. Iya benar. Ya mungkin itu nunjukin kalau musik tuh integral banget ya. Iya, integral. Benar. Tapi setuju nggak lo kalau misalnya mungkin apa yang dia ngomong itu, mestinya dangdut tuh mungkin bisa mutasiin ke musik punk rock atau yang ada sekarang di culture kita nih gitu ya. Ya kalau gue liatnya sih gini Kak, maksudnya kayak
ini bener nih subculture dari luar nih. Betul. Tapi kalau udah masuk ke sini udah jadi subculture kita, terus mix up sama budaya dong, iya kan? Ini kan kayak apa? Ya dia bawa masuk budaya dia ke kita, kita juga ada budaya yang emang kita punya. Nah itu mix up di sini kan. Iya. Nah itu maksudnya ada musik yang otentik kita di itu apa? Si dangdutnya itu tadi gitu kan, misalnya gitu kan. Kalau dia juga kan bermutasi dari Jamaican culture juga kan, karena Jamaican culture masuk ke Inggris ini sama British apa anak-anak muda Britishnya jadi mix up jadi sesuatu juga gitu. Nah dia juga kalau kita kesini juga kayak gitu sih sebenarnya. Kayak misalnya kita juga di sana ada paisley, kita punya batik misalnya gitu. Iya. Tapi udah kejadian loh menurut lo, maksud gue kayak mungkin sekarang belum terdokumentasikan misalnya band taruhlah punk rock atau skinhead gitu ya, yang ngebawa elemen elemen identitas kita gitu. Udah ada belum kayak gitu? Atau mungkin yang mau yang pakai batik kali? Gitu. Kalau singgungan musik sih udah ada. Jadi pakai tapi apa tradisional ya. Kayak misalnya dilihat dari ada band nih, misalnya kayak band punk Celtic pakai bagpipe, pakai ya kan twin whistle apa segala macam. Di sini juga ada tuh kayak pakai suling, pakai angklung. Sentimental Moods juga. Apa lagu Roncong ya? Yang di Sky. Nah itu kan udah salah satu ini juga gitu, kebanggaan juga lah, maksud gue bisa diterima juga di scene gitu. Ya mungkin juga kalau misalnya keterikatan dangdut kan emang dangdut musik rakyat nih gitu kan. Jadi kalau misalnya emang bisa mix and match sama si culture, kenapa enggak gitu? Belum ada yang nyoba aja kali. Iya. Tapi menurut lo akan diterima nggak sama komunitasnya sendiri? Dalam artian gini, kita tahu skinhead itu salah satu yang militan. Iya. Mereka ada mungkin gue bisa bukan bilang dipager-pagerin ya, tapi ada karakter sendiri buat mereka gitu. Akan diterima nggak lu bilang kalau kayak gitu? Di proses waktu sih, belum ada yang nyoba aja sih Kak. Tapi seniman lu sudah berhasil juga ya? Iya kan? Dan diterima aja. Benar-benar. Iya. Tinggal ini aja sih, maksudnya kayak ada nih, kayak kalau gue lihat kemarin gue main di Solo nih. Nah di Solo tuh ada band namanya Barbershop. Itu band punk juga. Tapi dia di sela-sela itu bikin yang dangdut otentik juga, lucu-lucuan gitu kayak PMR gitu. Tapi namanya Barbershop juga. Orang-orangnya itu juga. Kan udah tuh ke situ tuh. Tinggal suka apa nggak suka aja nih audiens nih gitu ngebawanya. Ada juga tuh di daerah mana gitu, di Malang apa di mana. Udah kayak gitu juga tuh. Jadi emang tadinya buat awal lucu-lucuan, tapi ke bawah diterima gitu loh. Jadi happy nggak lo dengan itu? Karena dalam artian ini jelas kan kalau kita tarik 10 tahun ke belakang gitu, audiensnya musik penikmat atau konsumer, bukan konsumer lah ya, maksudnya audiensnya musik skinhead udah jelas udah lebih open-minded. Iya lah, gue sih sah-sah aja menurut gue sih. Maksudnya emang ya itu tadi universalnya itu kan, musik udah jadi komoditi yang emang nggak bisa didikte. Wah musik ini mesti gini gitu. Ya juga kan tadinya gitu. Skinhead nggak punya musik sebenarnya gitu kan. Nah, karena ada elemen ada skanya, ada ini, ya ada diterima aja gitu sama skinhead gitu. Sebenarnya bermutasi di situ gitu. Benar-benar. Kayak gitu lebih ke situ sih. Lo waktu di Amrik, lo sempat di Boston dan terus lo pindah ke New York masalahnya setahun. Dan lu udah kenal skinhead di situ, tapi lu cerita juga agak-agak serem lo bilang untuk berpakaian itu karena ada banyak redneck dan rasisme di situ. Ngalamin tuh waktu itu? Iya sih. Pertama emang gua kan turunnya di LA tuh, bukan di Boston. LA ya? LA. MIT bukan di Boston ya? Itu JIT. Kalau MIT musiknya. MIT musiknya. Iya lupa gue. Jadi pertama turun
Ya emang gue udah gini, wah nih kalau ngedress gue kulit berwarna, ya masih ngeri-ngeri sedap tuh. Karena belum ada skinhead yang dari ras belum timur. Adaptasinya kan waktu itu gue, wah ini negara orang, gue mesti lihat dulu nih si situasi dan kondisi apa segala macam. Ternyata kalau di kota besar itu udah multirasial kan, udah semua udah campur aduk, semua orang ada gitu kan, itu fine. Tapi kalau lu ke daerah-daerah tempat kecil gitu, waduh itu bisa dipelototin dulu apa, tapi nggak pernah ini sih, nggak pernah fisik sih. Nggak pernah coba di verbal abuse gitu? Iya, selalu kayak ngapain lu? Ya gitulah, kayak gue pernah mau beli buku nih di toko buku Kak. Dia kan gue mau lihat ini ya, dikasih kan, gue lihat, gue mau bayar nih, diambil lagi bukunya, taruh. Nggak dikasih beli gue aja. Gila ya. Iya, sampai segitunya tuh. Dan lo pindah ke New York, which is lebih tapi lebih multiras lagi ya. Dan mungkin level rasismenya nggak sekuat di tapi di situ lo 2 tahun? Setahun juga gue. Jadi gue 3 tahun kan. Setahun di LA, setahun muter tuh gue mana-mana. Setahun di New York. Ya berpetualang aja ya maksudnya. Berpetualang aja. Kerjaan aja tuh ya. Kerjaan aja. Gue ngebayangin di Amerika 90-an tuh mungkin salah satu era terbebas ya menurut gue. Iya, masih sekarang kan masuk administrasi Bush dan si pas 9/11. Iya, pas 9/11 udah hancur lagi. Gitu. Tapi nanti menurut gue lagi agak longgar lagi. Oh gitu. Lo nonton apaan aja dulu? Banyak ya? Kalau diturutin sih gila tuh. Banyak. Apalagi di New York. New York. Jadi kalau di New York tuh dia kan Bowery Street nih. Ini CBGB, sini Coney Island Heights. Ngalamin. Sini Coney Island Heights, sini Pyramid. Terus sempet main di Brooklyn. Unseen main pertama kali di New York, gue nonton tuh. Dia pakai fans gitu-gitu. Itu tapi CBGB 90-an tuh maksudnya era kemasannya hardcore kan di late 80s ya? Iya, late 80s. Warzone, teman-temannya gitu. Tapi di era itu apa ya lagi dipakai buat? 90-an tuh lagi naik kayak Earth Crisis, 25 to Life tuh lagi kayak New School. Tapi kenceng ya, maksudnya kayak udah eranya bukan old school. Good Life, rekor-rekornya tuh kayak yang straight edge gitu, yang Rikers. Iya. gitu. Itu bocor juga tuh ke kita tuh. Oh gitu ya. Mungkin kan lu lagi di New York ya, tapi di Jakarta sendiri waktu itu lagi tumbuh juga. Oh gitu kan. Ya. Sebenarnya lu kan sempat di Jamal kan salah satu penggerak lokal gitu. Dulu juga waiting room sering dapat gig bareng mereka, terus udah acak dulu bawain bol kan. Iya. Jadi memang informasi sih. Itu informasi. Turun ke sini juga dan akhirnya diadaptasi di kita, walaupun ya seperti yang lu bilang tadi, mutasinya jadi miliknya Jakarta. Iya, benar-benar. Musik yang disajiin dan gitu. Kita nggak tahu dulu kayak kalau manggung tuh lompat-lompatan kan. Iya. Gara-gara nggak fotonya doang. Dulu mau lihat filmnya nggak ada YouTube kan. Jadi kan ternyata hardcore tuh mesti lompat kayak gini ya gitu. Si rekapol begini gitu. Jadi lompat-lompat akhirnya kita tiap gig hardcore itu pasti lompat-lompat gitu. Sama keluar itu deh tuh. Si Coffee Tall ngeluarin yang style dance gitu kan, ada tuh video klipnya tuh ya kan. Jadi tapi menurut gua nggak delay tuh Kak. Maksudnya pas di sana ada kejadian di Indonesia kan biasanya delay nih, ntar 2 tahun kemudian baru. Kayaknya sih enggak tuh di kita bersamaan. Karena lu koresponden juga mana anak sini. Istilahnya bergeliat juga lah scene-nya gitu. Benar. Gue tahu sini Secret ada di sana lagi ini juga gitu kan. Lu tahu waiting room diserang sama anak-anak sekali. Diceritain juga. Gue ketemu sama siapa vokalisnya? Hadi. Sama Hadi. Kalau akhirnya latihan bareng ketawa-tawa ya, kok bisa kayak gitu gue ketawa Nora kita ya.
Ya, cuma dulu denger kayak gitu ya. Iya. Dan itu gue baru sadar betapa pertama ternyata kontingen atau komunitas skinhead di Jakarta gede anjing, gitu ya. gila, gue diserang gitu kan. Gitu. Terus militan banget kayak gitu. Mereka udah ngerti akarnya, urutan, musiknya seperti kayak gimana. Kan gue datang ke studio Gamung. Datang untuk memperbaiki hubungan lah, dan apa sih salah kita gitu. Itu lu yang lo bawain bukan ska. Kayak begitu. Terus ada elemen-elemen lain karena tongkrongan, karena dulu anak YO lah segala macam gitu. Ada singgungan kayak gitu, cuma which is ya norak banget sih, dulu kan lagi anak muda lah gitu ya, tapi sekarang udah temenan semua. Dan ternyata gue baru sadar, anjir ternyata udah proper banget network, pengertian mereka, identitas mereka udah tahu. Sebetulnya emang mau ngerangkul sebenarnya, tapi caranya harus diperangin dulu gitu kali kayak. Ya abis itu jadi temenan lu juga akhirnya kan. Terus lu balik 99 berarti ya? Ya, 99. Dan lu bilang lu ada di salah satu event terakhir di Poster yang ribut ya dulu ya. Bener. Itu gimana lo lihat 3 tahun lo tinggalin, apa impresi lo datang ke skena Jakarta yang terjadi saat itu? Iya, sempet gimana ya, maksudnya kayak, ya itu bener kata lo, nguasain banget skinhead gitu kan, nguasain banget skinhead di Poster waktu itu kan. Terus gue juga sempet kayak ditakutin yang jelas. Tapi masih ya itu kan fase drugs ya. Nah itu gue nyaksiin juga tuh. Lo nggak kena tapi? Enggak lah, untung gue cabut. Kalau nggak tahu. Jadi istilahnya pas fase itu nyaksiin, oh masih begini anak-anak gitu. Nah mereka nyangka gue di luar begitu. Nawarin. Oh udah diikat tangan gue. Wah kagak, gue bilang gitu. Gue di kamar mandi nih berlima nih. Udah deh, gue liatin aja, gue bilang gitu. Untung tuh event terakhir Poster tuh, kalau enggak ya enggak. Nah dari itu gue langsung udah, gue masih cabut nih, masih ke Manggarai lah gitu, bikin sesuatu gitu di Manggarai. Itu lo memutuskan untuk bikin Warrior. Bikin Warrior gitu. Oke. Dan lo bisnisnya basically trading ya, dalam artian lo importin barang. Jadi istilahnya dulu kan apa? Ya masih jarang lah ya yang emang iniin staff skinhead gitu. Nah, gue mengakomodir itu gitu untuk kayak kan ada hubungan dari Singapura nih. Gue import barang Singapura gitu untuk anak-anak yang emang apa? Dulu jarang nemuin kayak Fred Perry apa segala macem gitu. Tapi yang ini waktu gue pulang sempet tuh yang wah pada pakai Fred Perry semua, di luar kan mahal kan. Pas nanya dapat di mana? Di Senen. Tadi dulu tembakan apa bekas? Hah? Bekas kan? Bekas. Karena di Senen memang ada kan bekas juga. Ya dulu gue bawa dari luar aja 3 aja udah mahal dulu. Iya. Pas gue lihat ke Poster, pada pakai semua. Kaget. Ternyata dikasih tahu, Poncol. Iya, emang dulu kalau mau nyari mau dagang apa juga ada di situ, walaupun second ya. Iya. Terus lo kan Warrior sudah terdokumentasikan lah ya, dalam artian lo cukup aktif ngebawa bikin event pertama. Komunitasnya sendiri makin besar. Iya. Terus lo banyak ngedatengin band-band luar untuk diapresiasi sama penonton di sini, dan juga sekaligus membuka referensi inspirasional lah gitu. Dalam artian itu didorong apa sih Tay? Maksud gua, lo kan pasti capek, untungnya nggak gitu gede pasti. Tapi apa yang lo cari dari aktivitas itu? Kontribusi sih. Sama legacy. Legasinya Warriors? Iya, legacy skinhead lebih ke karena gue di scene ya, maksudnya gue lebih iniin apa ya, maksudnya kayak gue tahu nih bahwa kapasitas gue mungkin apa di anak-anak apa, maksudnya untuk ini ya gue tumpahin semua gitu. Nih gue bisa ini nih gitu, misalnya dari pertama kayak misalnya kita dengerin Last Resort di CD, di kaset, terus kenapa enggak orangnya bisa datang bawa ke sini, lo nonton langsung nih dia gitu kan. Itu kebanggaan juga buat gue ininya, tapi emang ini buat legacy juga gitu buat kitanya gitu. Jadi jangan sampai diiniin kayak
band itu main di Asia cuman sampai Jepang. Wah, gue udah main di Asia tapi mainnya sampai Jepang doang. Wah, nggak bisa lo. Sekarang lo mesti Southeast Asia mesti lo injek gitu kan, istilahnya gitu kan. Kalau lo udah sampai sini baru lo. Nah, sekarang tolak ukurnya begitu mereka tuh. Nah, gue dapet koneksi itu karena mereka mau tahu scene nih. Jadi istilahnya, wah, scene terbesar di Southeast Asia punk ya di Indonesia. Betul. Itu udah fakta. Udah fakta ya kan, istilahnya emang bandnya banyak apa segala macem. Nah, skinheadnya juga nih. Istilahnya, ya ayo loh tumbuh nih band-band apa segala macam untuk dia tahu nih bawa cerita lah istilahnya kan emang gitu Kak. Maksudnya dia datang, dia lihat wah keren, dia cabut bawa cerita tuh. Betul. Wah, lu kalau ini lu kesini nih, dia yang organize nih gitu kan, istilahnya word gitu. of mouth, ya. Nah, lebih ke situ sih kita ini maintenance-nya gitu, maintenance-nya gitu sih. Nah, ternyata efektif ya, bener. Efektif bener. Lu juga masih sampai sekarang berarti masih maintain koresponden komunitas di luar. Iya, sama record, sama tongkrongan kan emang ada booking agent juga kalau salah ya. Iya, kayak gitu kan emang ngeling tuh di Singapura ada, di Hong Kong ada. Terus ya kalau mau nggak mau emang harus ngontak bandnya. Ngontak band. Menurut lo, gue tadi ngobrol sama si Haki itu tadi, tim kita juga tadi, dia anak Tangerang. Begitu ngeliat gue tuh, Bang, lu ngomong interview Bang Uta itu. Oh gitu. Kan ini kan. Gue bilang, lah lu gimana? Gue udah bilang gitu kan. Wah gila kata terus. Dia ngomong gitu sama lu kan, lu ngelihat ekspansinya skinhead dan pertumbuhannya. Menurut lo udah semestinya nggak kayak begini? Dalam artian di perjalanan waktu ya, udah besar banget. Lo tiap rilis single, tour, dan ada komunitasnya di kota. Ini kita ngomongin Indonesia, Jakarta, Jawa aja. Gue nggak tahu kalau di luar Jawa ada. Ada. Setiap kota ada Kak. Udah gitu. Ujung-ujung Kalimantan. Iya. Gitu juga. Kan kita bikin forum skinhead, bikin skinhead jambore, yang iniin anak-anak dari setiap daerah tuh untuk ikut kasih inilah buat apa nih untuk skinhead nih gitu, kasih pemikiran lah gitu. Ada kita gerilya lah, masih gerilya lah. Berarti lu ngirim orang sana dari enggak ya, kayak kemarin gua tour kan delegasi. Jadi di end tuh jadi delegasi aja tuh. Ketemu sama komunitas. Ketemu komunitas apa gitu. Dan menurut lo gimana tuh emang udah semestinya kayak gitu atau menurut lo lebih besar lagi, kurang gede atau gimana? Menurut gue sih udah semestinya. Ini 20 tahun berjalan nih, dari fase 2000-an lah kita bilang gitu kan, berjalan. Di kota-kota kecil yang kita nggak tahu ada beberapa. Nah, tinggal ini nih, maksudnya kayak diarahin bukan diarahin, wah skinhead mesti begini, enggak. Diarahin supaya emang kita bisa ngeling. Jadi satu-satunya ini kan kita bangga nih kalau kita ngeling nih. Dan kita kaum skinhead nih. Kita terhubung juga nih dengan satu kota dengan kota yang lain gitu. Satu pemahaman yang emang udah deh, pemahamannya working class hero deh kita nih, bangga akan kelas pekerja apa gitu-gitu. Lebih ke situ sih. Tapi boleh gue tanya nggak? Apa yang maksud gue gini? Kayaknya kalau gue lihat begitu lo kenal dengan subkultur itu dan lo adopsi dan jadi identitas lo, kayaknya lo bisa dibilang ini udah dan gue udah akan berubah lagi. Once lo jadi skinhead, forever skinhead ya, benar. Gitu kan. Apa sih yang bikin lo sampai beriklar dan kayak gitu ya? Way of life sih udah emang jadi ya sebagian hidup gue udah gue habisin di scene ini kan. Terus juga maksudnya kayak ya tadi gitu, ini bukan 5 minute vision yang emang dari sini besok mungkin awal-awalnya begitu karena pencarian, tapi kesini ya udah jadi kayak ya gue gondrong apa segala macam, tapi skinhead tuh di sini menurut gue. Tapi elemen apa yang bikin lo tertarik? Apakah kebanggaan sebagai
pekerja, kelas pekerjanya kah, atau mungkin saling tolong menolongnya, atau mau kontribusi ke komunitas apa? Oh gitu. Apa ini apa? Iya, kebanggaannya itu ya itu tagline kita yang kemarin tuh, good friend good family. Oh, wah itu dalam tuh. Iya kan, istilahnya apa? Ya teman yang baik, family yang baik gitu. Oh, jadi teman nggak cuma jadi teman, iya, jadi keluarga juga. Harus jadi keluarga gitu, harus jadi keluarga. Lu udah jadi teman, harus jadi keluarga gitu. Lu kayak ya care lah. Jadi misalnya kayak apa? Lu backup kita gitu, apa segala macam. Dalam artian yang emang saling tolong menolongnya itu gitu. Dan kita nggak ngelihat backgroundnya atau atributnya apa gitu. Iya, enggak ke situ kan kita. Makanya di situ lu ajak teman-teman lo yang anak-anak sabote. Nah, iya kan. Ada Tony, ada teman-teman skinhead lama. Itu gitu. Emang mau diciptakan kalau bisa emang ya kita bawa kota lah ya, Jakarta gitu misalnya. Kita punya legacy itu juga untuk nyiptain anak-anak musiknya, ayolah gitu kan. Undergroundnya ayolah. Ya kayak gua sama Lokos, kita bikin Jakarta Bersatu. Ya kan? Ya itu legacy sebenarnya yang harus ditimbulin lagi gitu. Gua dengar dari si Haki juga tadi ngasih tahu apparently sampai sekarang masih terjadi singgungan-singgungan friksi antara musik dan penggemar bola gitu, yang which is dia bilang tadi lo juga udah ngutarain pendapat lo, misalnya udah lewat gitu kan. Iya, benar. Kayak gitu. Tapi gimana tuh Tai lo menanggapinya? Oh gitu ya. Dalam artian ya gimana ya? Kayaknya nggak worth it untuk ribut gara-gara bola kan, olahraga gitu. Tapi lo gimana menanggapi mungkin yang tadi sekarang Jakarta sama Bandung masih singgungan itu gimana? Iya, maksudnya kan kalau awalnya kita kenal sebelum ada rivalitas yang dibawa ke gigs kan, ya kita dulu main ke Bandung, Bandung main ke sini, gue bikin kompilasi yang Archipelago itu 2 band Bandung, 2 band Jakarta. Dulu kayaknya nggak ada apa-apa gitu kan, lancar-lancar aja. Nah, di fase yang udah sekarang kayak jadi ditarik ke colors nih, bawa colors, bawa rivalitas, bawa kedaerahan. Nah itu sih nggak banget menurut gue. Nah ini yang emang mesti kita iniin sih. Lu 90 menit rivalitas di stadion aja. Kalau lu bawa ke gigs ya, gue acara gue dirusuhin juga kan sempet. Nah itu gue nggak suka tuh. Nah ini mau sampai kapan harus dimulai? Maksudnya dimulai dalam artian bukan campaign ya, maksudnya wah kita harus enggak lah, dari gue aja gitu. Misalnya kayak gue main di mana, diundang di mana, gue dateng, walaupun itu emang ada singgungan. Beberapa kali juga ada yang inilah, maksudnya mobil kena lah apalah, tapi gue nggak pernah kapok gitu. Jadi gue nunjukin aja bahwa emang ayolah, emang kita berteman kan sebelum ada itu kemap gitu kan. Sekarang ada isu rivalitas bola. Kan sebelum itu kan Ula Balu ada apalah kayaknya dulu. Sebenarnya dari dikotomi Jakarta Bandung awal 2000-an ya maksudnya, terus akhirnya mana nular ke bola gitu. Dan itu juga ada pengaruh dari luar negeri juga nggak sih kan? Iyalah, nonton film paling iya. Tapi nggak gitu juga ya dulu ada film Romper Stomper jadi rasis gitu. Ya sampai kapan sih lu rasis gitu kan? Ya kan karena kebawa euforia film gitu kan. Nah kalau ini yang rivalitas ini ya sampai kapan nih? Kalau emang mau ya udah, scene ya scene, teres ya teres, bola gitu. Harus dipisahin tuh. Nggak bisa tuh dicampur terus kita nggak bisa nyaman main di kota dia. Nah itu mau gue iniin sih, diedukasi. Maksudnya bukan yang gue yang wah nggak jadi gini, enggak. Tapi emang harus dilawan yang kayak gitu. Gue diundang nih main di mana nih, dan padahal itu rivalitas kota gue gitu misalnya.
datengin. Kepentingan umum juga sih. Iya. Maksud gue nggak gimana ya, gue ngelihat kerja kalau kita mau ke Bandung, hati-hati plat B. Iya kan. Gue mau liburan doang, woi. Kayak gitu kan. Ya kan berdampaknya luas gitu ke orang-orang yang nggak tahu jadi kena gitu kan. Nah itu nggak bagus. Mobil Bandung disisir. Iya. Aduh, gue bilang. Gue lebih sayang pertemanannya sih. Benar. Iyalah, pertemanan itu yang emang dari kita nggak tahu apa-apa, terus tahu-tahu ada rivalitas, terus jadi kita nggak temenan, itu nggak banget, ya kan? Nggak banget. Jadi tolong ya, cuma main bola, ya nggak worth it, nggak sepadan. Iya, Mencuri-mencuri apa tutup-tutupan kayak gitu. Benar-benar. Kayak gitu. Oke, terus kalau Dian sendiri nih setelah rilis single, planningnya apa? Iya, rilis single, kita nih mau album sebenarnya. Mungkin ada single satu lagi lah, baru album. Jadi emang gue si Aki, sorry motong, tadi bilang bang tuh gawat nih bang, kalau rilis single mesti tour. Iya. Single doang gitu. Ada deh pokoknya tour berapa kota, iya. kota paling minimal gitu. Benar. Emang dikonsepin gitu juga tuh. Iya. Tapi emang itu memang misi lo untuk nyebarin atau memperpanjang koneksi. Iya sih. Juga. Jadi istilahnya bukan sekedar punya karya yang dinikmatin di kota kita doang misalnya gitu kan. Ini harus spreading sampai benar-benar spreading gitu. Kalau bisa emang mau nujunya sih kayak dibilang kan from Barkah 33 to worldwide. Wah, Oke. Kita mau sampai titik itu juga sih, istilahnya kayak gitu. Itu buat dulu album bagus tuh. Sih. Tapi lagi di kumpulin nih demo ya. Lagi dicoba, kan kita udah ada 2 nih, yang kemarin politik di 2019 ada itu politik single politik, terus ini Warriors Coming Back di 2021 ini kan ya. Nah, ntar 2022 ada single lagi satu, baru tuh ntar terus album. Wah, ini pasti tournya akan lebih lagi nih. Lu udah paling jauh kemana aja Dian? Baru ini sih Singapura Malaysia. Oke. Singapura Malaysia. Yang sekarang formasi siapa aja? Ada Imam ya? Nah, konsep DN nih emang mau dikonsepin berdua gitu Kak. Gua sama Imam aja jadinya. Nah, si basis ini bisa dari kru, semua kru gitu yang ngebantuin. Emang ngedrum nih ya? Emang ngedrum. Gitar? Lo? Gitar gua, gitar vokal. Wah anjir, dari lu emang bertiga ya? Emang bertiga. Iya. Konsepnya begitu. Terus kalau ngomongin Warrior kan salah satu kolektif yang rajin undang band ya? Siapa yang lo pengen banget bawa ke sini? Gue yang pengen banget ya. Atau mungkin keinginan yang belum ini gitu pengen banget. Iya, top bandnya sih kayak Coxsparer, Cockney Reject tuh harus kejadian tuh sebelum wafat ya. Iya, mbaknya. Kayak Angelic Upstart kemarin Mansi meninggal, wah itu nggak bakal ada lagi, jadi susah ya kan. Udah sempat kontak kan sama mereka tapi? Kontak terus. Tapi lo bilang katanya mereka udah tua-tua. Iya. Jadi nggak bisa. Jadi emang travel jauh-jauh gitu rada-rada riskan. Tapi yang possible deket-deket siapa ya? Udah lo di dalam agenda ada yang lo ini nggak? Yang possible itu kemarin sih emang maksudnya kayak ada kontak kayak misalnya kayak Busan Glory udah main 2 kali, dia bilang kalau misalnya ada album lagi, gue bakal datang lagi. Tapi bosen lah 3 kali. Iya. Ya itu sih, maksudnya pokoknya gue mau datang lagi tuh, itu tuh Busan Glory. Cerita dikit ya, maksudnya pengalaman lo nih yang undang-undang itu, yang paling seru ngundang siapa ya waktu itu? Oh gitu. Gue sempat dengar bilang waktu itu sempat bawa YouTube Today ya, dan dikasih gado-gado, karedok. Doyan. Ya itu sih ridersnya yang gimana ya? Maksud gue emang dia vegetarian deh, kita bingung vegan juga. Itu bukan vegetarian. Iya, vegan. Orang aja udah nggak mau iya, kan, benar, susu gitu. Ya karena vegan itu kan, jadi emang ya udah nih kita serve apa nih, keredok gitu. Siapa lagi tuh yang seru waktu itu? Itu terus apa ya? Total Chaos. Iya. Total Chaos tuh nggak kapok-kapok tuh band asli. Padahal yang pertama sempat batal. Sempat batal. Maksudnya nggak udah datang cuma nggak jadi manggung. Tuh namanya bener tuh Kak, kutukan.
Benar-benar chaos. Lo taruh di rumah orang gitu dulu nggak apa ya? Nggak apa-apa. Anjrit. Tapi emang paling enggak emang kalau itu kita emang iniin si ini nih misalnya band datang, kita tuh harus kayak iniin tempat tinggal karena kan band tour kan kebanyakan. Nah itu kita perhatiin banget, itu mereka seneng tuh. Tidurnya lebih. Jadi istilahnya itu yang emang ya karena band tour, gue main tidur besok main di kota lain kayak gitu kan. Itu penting banget tuh. Yang paling kerasa siapa ya? Ada nggak? Yang BM gitu banyak maunya gitu ya. Cerewet ada nggak? So far sih enggak sih, masih tapi emang yang ini jadwal kan, maksudnya wah gue mau ke sini nih, biasanya dia mau ke landmark kota kan. Museum. Iya, museum. Siapa yang bagus museum tuh? Last Resort. Erection kita bawa ke itu Monas. Anjir. Iya. Kayak gitu. Orang akademis juga. Iya. Pengen lihat museum. Oh gitu. Seru ya kalau ini. Terus event nih, Pak lu tadi sempat ngomong ada rencana nih ke depannya apa yang? Oh gitu ya. Iya, event-event Warrior yang lama sebenarnya mau kita ini lagi sih ya. Jadi istilahnya karena pandemi 2 tahun kemarin nggak jalan, tahun ini mesti dijalanin nih, kayak ya Mod Mayday paling nggak harus ada lagi nih tahun ini gitu. Mods and Rocker, terus ada band T-shirt Day. Terus ya band bikinin showcase band-band yang emang launching apa segala macam kan kayak gitu. Terus sekarang ada Smartest Bomb Records ya? Iya. Dan terlibat juga di situ. Benar-benar. Dan udah cukup prolific ya, cukup produktif. Iya. Kan emang kolektif ini kan. Nah, gue bikin hub ada yang Warrior sekarang kan gue pindahin ke itu Kak, di rumah di Cimanggis. Di Depok. Toko masih ya? Nah, itu toko, ada hub juga gitu ya. Jadi emang buat tempat ngumpul lah. Mungkin ntar Smart Pop juga ada di situ, Warrior Shop-nya ada di situ kayak gitu deh. Kantor record label. Record labelnya di situ juga kayak gitu deh. Apalagi kalau menurut gua yang belum terdokumentasikan di sini tuh dalam bentuk buku nggak sih, atau video atau film gitu ya? Tentang kemarin tuh sempet emang ada wacana bikin buku sama Hadi Anti Squad kan, emang dia kan emang orang-orang di dunia itulah ya. Fotografer. Fotografer. Terus sharing dengan waktu nih, buku masih relevan nggak? Nah tapi benar tuh, ujung-ujungnya ke film juga tuh. Gimana kalau nggak? Ya kan? Iya, bahkan kayak kalau menurut gue dibikin eksklusif aja kalian, bikin PO. Bener. Tapi kita bikinnya juga bagus. Iya, bener. Yang sempet tuh, yang mods juga anak-anak sempet mau bikin juga, karena emang dulu kan emang ada yang emang dari kampus nih. Jadi ini tugas akhirnya tuh bikin buku. Ada anak-anak doli itu. Nah, bikin buku mods tuh. Iya. Jadi ada. Nah, itu kan udah ada tuh. Tinggal emang kita cari publis apa gitu. Nah, kalau film kita kemarin ngelihat kayak Bandung bikin Saparua misalnya gitu kan. Nah, itu kan legasinya itu. Nah, itu tuh Kak mau dibangun apa nih kita yang ini nih gitu. Betul. Apa itu dokumenter, apa itu emang bener-bener film bikin gitu. Iya. Lebih ke situ sih. Waduh, gue doain banget kalau emang bisa ini gue bisa support bantu ya. deh. Iya, sebisa mungkin. Asli. Anti Squad juga kalau nggak salah, gue rekaman album Bernas yang kedua 2005 gitu di studionya Levi di Guntur. Levi itu basis The Fly. Record labelnya dia juga Fly Station Records namanya. Lagi di studionya pegang vinyl men. Vinyl Anti Squad tahun 2005. Iya. Jadi gue dapat dari mana lo? Gue dikasih sama Kubil gitu. Iya. Kubil kan dulu fotografer juga. Yang gambar orang lagi di Cikur. Dirilis sama label Prancis. Iya. Anjir, gue 2005 menurut gue itu sesuatu banget sih. Band mana sekarang belum ada yang bikin vinyl ya waktu itu. Iya, lo boleh sekarang pada kolektor vinyl berbangga-bangga, gua ini vinyl banget Tokai. Nanti stok pertama tuh, iya kan? Dirilis di Prancis. Board the Scene itu. Lu tahu nggak ceritanya bisa kayak gitu? Iya kan, koresponden itu. Nah, sama Imam disamperin waktu dia ke Prancis. Oh iya benar. Imam sering bolak-balik sana.
sempet ketemu sama si Marco-nya apa kalau nggak salah. Dan dia kasih ini ada band Oi Skinhead di. Udah jadi waktu itu. Udah jadi maksudnya emang kan waktu itu liris cuma 500 kan. Hadi dikasih 100 apa di sini gitu. Iya. Nah, pas adik gua kesana thread sama ininya Warriors, rilisannya Warrior sama Board the Scene itu gitu. Lo ngasih CD kaset. Iya, CD kaset. Nggak sebanding. Tapi nggak apa-apa lah. Ini dikenalin. Yo. Oh gitu. Nah, gue kaget gue, anjir gue jadi vinyl. Gue pengen banget lo kan bikin vinyl dari dulu gitu. Gokil. Sesuatu banget tuh. Iya, belum meledak lah vinyl belum. Yang dinamakan rekor tuh vinyl ya. Iya. Kayak gitu. Ya sekarang ada di bawah. Lu Warrior masih ada tapi rekor labelnya? Masih ya. Di bawah Warrior ada siapa aja? Nah, kalau sekarang kan 22 band itu ya. Ini kan baru mau mulai lagi nih. Baru mau mulai lagi. Ya masih random sih nih, nyari-nyari. Kalau Smartest Bomb sendiri udah ada Smartest Bomb udah kalau Smartest Bomb udah 6 apa ya? Kurang lebih sih kalau nggak salah. Ribet juga tuh yang ngajangin 2 label. Nggak, kalau ya, Smartest kan Imam sama kolektif. Kalau gue lebih ke toko Warriors-nya. Nah, si record labelnya sama Didi The Gross, basisnya The Gross tuh. Yang jalanin Warriors Record. Iya. Oke dah. Waduh. Tuh, jadi mungkin nggak terdeteksi ya sama media, tapi memang menurut gua asosiasinya skinhead sama working class itu nggak bakalan putus. Itu udah jadi identitas dan nggak perlu gede-gede juga ya menurut gue. Iya. Emang ya segitu aja. Itu udah cukup buat lo dan semua buat teman-teman. Iya. Nggak perlu dicari yang kayak gimana sih skinhead gitu. Iya. Dan gue seneng banget sih dalam artian lo yang lebih pentingin memperpanjang koneksinya, network. Iya. Bahasa muslimnya silaturahmi. Itu tuh, iya kan, jangan putus tuh. Betul, mau ada gelombang apa, dinamika apa di scene, itu tetap jalan, ya kan. Ya kayak tadi tuh, kayak ada dinamika colors, pendukung satu sama, bola ada apa, jalan aja. Dulu ada apalah yang anti media jalan aja ya, sekarang buktinya jalan-jalan aja gitu. Benar. Istilahnya nggak ada kan teradaptasi sendiri. Iya. Oke deh gitu Om Utai. Terima kasih banyak udah datang di Discuss dan bagi-bagi ceritanya. Siap. Kalau misalnya mau cari tahu tentang Warriors atau DN tuh kemana? Warriors tuh ada www.warriorsjakarta.com. Ada. Nanya Instagram. Warriors dikasih nama itu kenapa? Kita perjuang semua nih. Pejuang keras bekerja. Itu spontan juga ngasih namanya gitu. Maksudnya emang yang ngumpul-ngumpul ini kita nih suatu kaum yang emang memperjuangkan sesuatu nih gitu misalnya. Ya kan? Ya jadilah itu pejuang-pejuang misalnya namanya. Ini topik yang gue tanya ke beberapa tamu sebenarnya. Gue nyebutnya dilema kelas pekerja. Dilema kelas pekerja. Iya, karena begini. Lo setuju nggak kalau dibilang skena musik lokal kita itu dibentuk sama anak-anak yang dari upper middle class dan punya privilege, kemudian anak orang kaya, kayak gitu. Gue dulu dia SMA gue, orang-orang yang bawa CD aneh, CD impor, anak orang tajir, tongkrongan pasti ada satu yang tajirnya bawa yang mau bawa ininya gitu kan. Si Buluk juga dulu katanya mau ininya gitu. Terus setuju nggak lo sama ini gitu? Terus itu juga pengaruhnya ke sekarang jadi band-band yang di highlight dalam artian band-band yang berhasil ya, notabene breakout ke atas dan disorot sama media. Intinya band yang sukses lah adalah band yang isinya anak-anak dari latar belakang itu ya, privilege itu. Sedangkan ada komunitas band yang bagus lokal, tapi karena mereka bukan dari
background itu, dia stay di situ aja, kayak gitu. Gue bisa bikin komparasi antara kayak taruh di Stalkers, si Jawa, keren banget, benar. Dan menurut gue ini mesti dia sampai sekarang belum gede, gue bingung. Kita ngajak dia tour, tour sih, dia jadi opening waktu kita tour, kayak gitu kan. Dibandingkan band-band yang udah sekarang nggak perlu nyebutin nama lah ya. Tapi setuju nggak lo kayak begitu? Idenya udah kondisinya udah terjadi dari dulu. Iya kan? Bener nggak tuh lu bilang? Karena dilema kelas pekerjaan. Lu punya background kelas pekerja, lu ada kesenjangan lah di situ gitu ya. Ya menurut gue ya itu dinamika sih ya. Dinamika dalam artian apa? Kalau benar-benar dia ini sih maksudnya kayak ya tadi lu bilang, wah Stalker udah keren nih. Ya harus dikerenin lagi semaksimal mungkin untuk mencapai yang emang lebih kayak gitu sih. Dianya mesti nge-push lagi. Menurut gue. Jadi istilahnya terbayarkan gitu Kak. Jadi lu segini nih sama yang emang ya peralatan udah ini kan menunjang tuh peralatan kan gitu kan, tools apa segala macam sama ini. Tapi jangan kalah sama yang itu gitu. Kan dia ada keterbatasan budget dana. Bisa, tapi kan istilahnya sekarang kan udah yang zamannya digital ya istilahnya kan juga sih. Bisa kita iniin lah, bisa kita permudah gitu. Tapi nggak dipungkiri ya itu terjadi kan. Ini yang terjadi di ini kita gitu, di iklim permusikan kita lah istilahnya. Tapi jangan patah arang menurut gua, iya kan? Istilahnya kayak gitu. Gue lah, ya kan? Wah dibilang gua sekolah, tapi gua nggak punya skill, gua bilang, ya kan? Main aja, ya, istilahnya kan kayak gitu. Tapi bisa ke taraf yang emang kita ini karena emang kita meng-highlight diri kita gitu, si band lah istilahnya gitu kan. Makanya lo ngebentuk Warrior. Iya, ada Warrior, ada ini. Tiap ada rilisan harus jalan. Itu kan salah satu gitu kan. Walaupun emang kagak punya duit juga istilahnya. Tapi yang penting sebisa mungkin kita gerakin gitu. Soalnya kan jadi ini, maksudnya jadi trigger untuk kita untuk yang lu sebatas ya fasilitas nggak ada, tapi kita maksimalin dengan teman-teman nih. Link itu mahal daripada duit. Iyalah, istilahnya gitu ya gak? Networknya. Iya networknya. Iya pertemanan. Wah bahaya, nggak apa-apa gue tidur di mobil, tidur di tongkrongan anak-anak. Tapi musik gue musik lu sampai kan yang punya duit nih, ya gak? Tapi dia nggak punya akses ke teman-teman itu misalnya gitu gak? Kan jenjang sosial jadi jarak juga dong. Misalnya kalau dia dia bermusiknya gini. Tapi lu mau keliling Indonesia belum tentu bisa. Belusukan. Iya kan belum tentu bisa menurut gue. Makanya lo sekarang masih aktif nyamperin apa ke dalam. Itu sih Warrior juga mau ke situ banget gitu loh. Sama juga itu tuh. Misalnya kayak lo tadi bilang band luar datang. Jangan band luar datang mulu nih, kita nih mesti ke sono nih. Iya kan gitu betul. Sih. Istilahnya itunya industrinya belum itu tuh. Gue kemarin baru aja ngobrol sama Wendy. Industri tour kita belum rapi ya. Belum rapi ya. Iya kan? Belum rapi ya. Booking agent masih jarang, hampir nggak ada. Iya benar. Kayak gitu. Belum ada yang maintenance lah ya istilahnya. Iya. Makanya si Wendy bilang salah satu tujuan gue ngebentuk buka kayak M-Block, pos-pos lain di kota-kota biar ada networknya, walaupun gue nggak tahu nanti implementasinya bisa buat band-band kecil juga masih ditanyakan. Tapi mulia sih, tapi dia bilang setuju ya industri tour kita belum bagus gitu. Lo nge-organize di N sendiri pasti kan? Sendiri ya, bener-bener gitu. Dengan link anak-anak yang emang ya misalnya sekarang masih Southeast Asia, nanti coba ke Jepang gitu kemana gitu. Udah ada kontaknya sebenarnya. Iya udah ada. Kayak misalnya lihat Marginal lah. Betul. Dia udah kemana tuh? Bisa tur Jepang, bisa tur Eropa ya nggak? Nggak kedengeran tapi. Nggak kedengeran tapi. Nah itu gue sempet nanya gimana caranya gimana. Kasih tahu gini. Itu kan maksud gue gitu. Band kayak gitu kan itu udah jelas-jelas lahir dari kelas pekerja. Tapi karena nggak ada afiliasi sama media besar, bukan dari privilege. Jadi orang kurang tahu, kurang yang kedengarannya itu lagi gitu kan. Gokil. Bener. Siap dah. Ya, mudah-mudahan kita dari
The End dan juga Warrior ntar udah ada networknya. Wah, iya. Bisa nebeng ntar. Siap. harus saling support lah ya kita ya. Iya, betul kan. Thanks sudah diundang nih discuss nih. Kita doain semoga album The End cepet rilis. Amin. Turnya bisa lebih jauh. Amin. Event-event yang direncanakan bisa tereksekusi ya. Iya, terutama 2022 ini bakalan rame kayak Iya, benar. Orang udah mau ini ya. Udah 2 tahun nggak pogo. Iya. Jadi kalau mau lihat di www.warriors.com. Warriorsjakarta.com. Oke. www.warriorsjakarta.com. Instagramnya juga Instagram warriors_JKT. Oke. di N_JKT. Smartest Bomb juga ada ya? Smartest Bomb ada juga. Smartest Bomb Rek kok nggak salah. Utai sendiri? Gue ada Murti_Aditya. Oke, nama KTP. Oke, Retai. Terima kasih banyak. Sukses, insya Allah. Apa yang direncanakan di End Warrior dan teman-teman komunitas juga, semoga musik Indonesia lebih maju, amin. Bisa lebih strukturnya lebih rapi, dan kita semua punya kesempatan untuk keliling Indonesia. Indonesia aja dulu lah, nggak usah luar negeri ya. Iyalah. Kayak gitu. Isu-isu bola ini, komunitas rivalitas kayaknya udah lewat lah. Lewat ya kayaknya deh gitu kan. Lo dapat apa sih kayak berusuhan kayak gitu ya? Iya, benar. Kayak gitu, mending kita jaga ininya, networkingnya, dan juga bisa saling bantu gitu ya. Yeah. Terima kasih udah konsenin di episode Discuss kali ini. Terima kasih Utai. Sama-sama. Kita ketemu lagi di episode berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ciao.